Ia seperti ayam tanpa kepala. Tapi yang paling lucu adalah ia berlari ke daerah di mana daerah itu tidak ada bola. Saya rasa ia mencoba menghindarinya, ungkap Letesier. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Sebelum gue mulai, gue mau ngucapin buat kalian semua, selalu sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian, dan yang terpenting, tetap prokes. Oke guys, kali ini gue mau bawain kisah penipuan terbesar yang pernah terjadi di salah satu liga terbaik di dunia, yaitu Liga Inggris. Kasus penipuan ini terjadi di periode 90-an yang dilakukan oleh seorang bernama Alidia, yang mengaku dirinya sebagai pemain sepak bola profesional, padahal dirinya merupakan pesepak bola amatiran. Oke, gak usah lama-lama lagi, karena gue rasa kalian juga penasaran. Kita langsung gas tuntas. Alidia lahir di Dakar, Senegal pada tanggal 20 Agustus 1965. Ia merupakan mantan pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang. Ia memulai karirnya sebagai pesepak bola pada tahun 1993. Alidia pernah membela klub-klub Prancis seperti Beauvais, Dijon, La Rochelle, dan Saint-Quentin. Tapi tidak ada laporan tertulis tentang Alidia di dokumen Federasi Sepak Bola Prancis atau yang lebih dikenal dengan FFF. Padahal setiap pemain yang bermain di Prancis akan tercantum dalam laporan federasi. Klub lainnya yang tercatat pernah dibelanya adalah FVB Lübeck, Blitz Spartans, dan Gatheads. Oke, kita lanjut ke kasus-kasus penipuan awal Alidia. Alidia pernah tercatat menandatangani kontrak dengan salah satu klub di kasta kelima sepak bola Prancis, Al Chateaubriand, pada Desember 1993. Kontrak tersebut bukan menjadikan Alidia sebagai pesepak bola profesional, melainkan sebagai pesepak bola semi-profesional dengan bermain di tim junior Chateaubriand. CEO tim tersebut, Michael Bonnier, mengatakan Alidia akhirnya mampu naik ke tim senior dari tim junior, dan kemudian pemain yang mengaku berposisi sebagai striker tersebut meninggalkan klub pada tanggal 1 Agustus 1994. Selama membela Chateaubriand, Alidia tinggal di Boulevard Victor Hugo, Prancis. Namun sosoknya menghilang selama 3 bulan dan disinyalir berada di Avignon, Prancis. Selanjutnya, Alidia kembali muncul ke dunia sepak bola dengan bergabung di sebuah klub asal Finlandia yang bernama Finairin Pauliajat pada tahun 1995. Alidia mendapat bayaran sebesar 50 pound sterling atau sekitar 927.000 rupiah dalam seminggu. Akan tetapi, ia mengaku kepada rekan-rekannya menerima bayaran sebesar 250 pound sterling atau sekitar 4,6 juta rupiah. Ia berkesempatan untuk membela Finairin Pauliajat saat melawan Vasan Paulsera pada menit ke-74 dalam laga lanjutan kasta kompetisi tertinggi di Finlandia atau yang lebih dikenal dengan Veikkausliiga pada tanggal 30 April 1995. Alidia tidak memberikan kontribusi apapun meski timnya menang dengan skor 3-1. Menurut akun di koran Finlandia, Helsingin Sanomat, Alidia tertangkap offside sebanyak 10 kali dan sebagian kesalahan tim tersebut berasal darinya. Kemudian Finairin Pauliajat hanya memiliki 13 pemain yang fit dalam sesi latihan pada awal Juli 1995. Namun Alidia terlihat tidak menampakkan diri dalam latihan tersebut. Finairin Pauliajat telah menghabiskan dana sebesar 50 pound sterling atau sekitar 927.000 rupiah untuk pemain yang tidak memberikan kontribusi apapun bagi tim. Hasilnya, klub tersebut terdegradasi pada tahun 1998 dan selanjutnya mengalami bangkrut akibat menumpuknya hutang klub. Pada musim gugur tahun 1995, Alidia kembali muncul. Kali ini dia berada di Jerman membela FVB Lübeck yang bermain di kasta kedua Bundesliga. Alidia datang ke Lübeck melalui seorang pekerja sosial asal Hamburg yang berhasil ditipunya. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah mencetak 5 gol waktu berseragam AC Milan. Gokil. Kemudian pelatih FVB Lübeck yang bernama Michael Lorkowski tertarik membawanya untuk diproyeksikan bergabung bersama klub. Namun di luar dugaan, Alidia kembali menghilang.
Ia dikabarkan berada di Inggris untuk melamar ke sejumlah klub, salah satunya adalah Rotherham United. Oke, setelah ini adalah kasus penipuan yang menggegerkan Liga Inggris. Ini kasus terbesar dan inti dari ceritanya. Oke, kita langsung aja. Cerita ini bermula di tahun 1996. Saat pelatih Southampton, Graham Souness, menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengaku sebagai George Weah. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu George Weah. George Weah itu mantan pesepak bola profesional. Dia pernah main buat AC Milan dan dia pernah menerima penghargaan pemain terbaik Afrika serta pemain terbaik dunia dalam penghargaan Ballon d'Or. Nah, Ballon d'Or itu penghargaan pemain terbaik dunia yang dipelopori oleh FIFA. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, Graham Souness begitu tertarik mendengarkan setiap penjelasan George Weah yang intinya menawarkan keponakannya bernama Alidia. Weah palsu ini menyebutkan kalau Alidia pernah bermain di Paris Saint-Germain dan baru cetak gol bagi timnas Senegal. Mendengar cerita Weah kalau Alidia sedang dalam bebas transfer, Souness pun langsung tak pikir panjang dan segera mengontraknya. Perekrutan Alidia pun saat itu disambut baik oleh fans Southampton yang merasa telah mendapatkan permata baru dari Afrika. Gak tahu aja bos nggak bisa main. Singkat cerita, Alidia pun akhirnya bergabung dengan Southampton dan rencananya akan segera dimainkan untuk tim reserve melawan Arsenal. Beruntung bagi Alidia, karena duel itu ditunda karena cuaca buruk. Oke, siap. Oke bos. Striker trial Alidia kehilangan kesempatan besar untuknya. Lapangan yang penuh air telah mencuri kesempatannya untuk membuat kagum orang-orang malam ini, ungkap Souness seperti yang dikutip dari 442. Lucunya, Souness saat menyatakan itu seperti masih belum sadar kalau Alidia merupakan pemain amatiran. Hingga akhirnya tibalah pada hari Sabtu, 23 November 1996. Debut Alidia dimulai di Liga Inggris bersama Southampton. Masuk sebagai pemain pengganti di menit 32 menggantikan legenda Southampton Matt Le Tissier, Alidia akhirnya bermain di Liga Inggris untuk pertama kalinya. Namun Souness akhirnya dengan cepat menyadari kalau Alidia memang seorang amatiran yang akhirnya dirinya telah ditipu. Alidia yang tampil begitu canggung akhirnya ditarik keluar oleh Souness di menit ke-85 untuk digantikan dengan Ken Monko. Namun selepas laga, Souness akhirnya membuka suara dan mengaku telah sadar sudah ditipu oleh Alidia, tapi ia tak punya pilihan lain karena badai cedera di timnya. Intinya adalah kami telah melihatnya di latihan dan kami sudah memutuskan bahwa ia tidak cukup bagus. Tapi kemudian saat latihan kami mendapatkan masalah dengan Letis, dan di waktu yang sama 3 penyerang lain pun cedera, ucap Souness. Legenda Southampton pun ikut angkat bicara mengenai Alidia yang menggantikannya di laga tersebut. Saya tidak pernah menyaksikan hal semacam ini selama 16 tahun berkarir sebagai pemain Southampton. Ia seperti ayam tanpa kepala. Tapi yang paling lucu adalah ia berlari ke daerah di mana daerah itu tidak ada bola. Saya rasa ia mencoba menghindarinya, ungkap Le Tissier. Southampton kalah 0-2 atas Leeds United dan di pertandingan melawan Leeds United menjadi laga pertama dan terakhir bagi Alidia. Karena keesokan harinya ia menghilang. Gokil. Setelah kepergian sang pemain, Souness baru mengetahui kabar yang sebenarnya bahwa pria yang menelponnya untuk menawarkan Alidia bukan seorang George Weah. Pria tersebut merupakan teman satu sekolah Alidia yang diperintahkan sang penipu untuk berpura-pura sebagai George Weah. Wah gila sih, gokil. Setelah itu kontraknya yang baru dijalani selama 2 minggu diputus oleh pihak manajemen Southampton. Setelah itu surat kabar di Inggris menjadi heboh dan ramai-ramai ingin menyelidiki siapa sebenarnya Alidia. Souness dan Southampton telah ditipu oleh Alidia dan sosok misterius yang mengaku sebagai George Weah. Oke, kita langsung ke kabar Alidia saat ini. Sehabis dari Southampton, Alidia dikabarkan membela klub divisi 5 Liga Inggris, Gateshead. Ia sempat memberikan keterangan kepada wartawan bahwa tidak melakukan penipuan. Itu tuduhan palsu. Jelas saya kecewa. Kontrak saya bersama Gateshead hanya sampai akhir musim ini. Tapi jika berjalan dengan baik, saya bisa bertahan, ungkap Alidia. Alidia kemudian menghilang bak ditelan bumi usai kontraknya habis dengan Gateshead. Beberapa orang pernah mengaku di sosial media bertemu dengan Alidia,
bahkan menghubunginya melalui telepon. Saya pernah menghubunginya, tapi dia menutup teleponnya, kata wartawan 442 John Gibson. Ada kabar lainnya, Alidia saat ini menjadi agen pemain sepak bola. Namun data FIFA menunjukkan perusahaan agen pemain pria yang saat ini berusia 50 tahun tersebut tidak ada. Keberadaan Alidia saat ini menjadi sebuah misteri. Meski begitu, Alidia telah menunjukkan bahwa dirinya adalah pesepak bola yang sangat unik. Iya, betul. Bukan mengantarkan timnya berprestasi, melainkan beberapa penipuan yang pernah dilakukannya. Oke, jadi itu kisah penipuan oleh Alidia. Menurut gue gokil banget sih. Tapi pinter dia mencari alibi untuk bisa bermain di liga-liga Eropa, padahal pemain amatiran kan. Seru kalau menurut gue. Oke. Gue harap juga kalian suka dan terhibur. Kalau buat gue sih ya, untuk saat ini kayaknya susah buat kejadian ini terulang lagi ya, karena kalau sekarang itu kan teknologi pendeteksian itu udah canggih bos, jadi gak mungkin lah penipuan-penipuan semacam itu bakal terjadi lagi. Itu sulit banget sih memang, benar kalau menurut gue sih gitu. Oke guys, jadi segitu dulu cerita gue kali ini, konten gue kali ini. Gue harap kalian terhibur dan suka. Sekali lagi terima kasih udah stay dan nonton sampai habis, dan selalu sehat. Oke, gua pamit guys. Bye bye.